warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Florencia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas-tugas yang telah saya kerjakan untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Pertama-tama itu kita jelaskan dulu. Inisiasi proyek adalah mengawali proyek, memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek, meliputi skop, tujuan, waktu, biaya, informasi, dan lainnya. Mengorganisasikan untuk melalui fase berikut dari suatu proyek, pelaksanaannya, manajer proyek, dan tim proyek. Tujuannya itu untuk menentukan tujuan proyek secara rinci. Output yang akan didapat itu terpilihnya manajer proyek dan teridentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu, planning proyek adalah yang terpenting untuk suatu proyek, karena proyek melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akibatnya, ada proses yang relatif lebih dari bagian ini. Perencanaan proyek yang dimaksud dalam bentuk dokumen project management atau deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Tujuannya itu untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek, detail jadwal, dan dana. Outputnya ada kontrakting dan mengidentifikasi resiko dan penanggulangannya. Setelah itu ada eksekusi proyek, adalah melaksanakan proyek. Perencanaan proyek tersebut dalam suatu aksi atau tindakan yang merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam project management plan. Mengintegrasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan proyek dengan melaksanakan apa yang telah direncanakan. Tujuannya itu merealisasikan perencanaan proyek, outputnya itu mengimplementasikan solusi dari permasalahan yang ada. Setelah itu ada controlling proyek, adalah pengkontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek, mengukur dan memonitor secara berkala kemajuan proyek, serta mengidentifikasi adanya penyelewengan pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Tujuannya itu untuk memastikan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau tidaknya. Outputnya adalah terukurnya kualitas proyek dan masalah terselesaikan. Terus itu ada closing proyek, adalah merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Intinya, tahapan pengurusan proyek ini berupa memberikan laporan tentang hasil-hasil dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan dan dilakukan formalisasi dari hasil proyek berupa produk, servis, ataupun hasil yang khusus dari proyek. Tujuannya itu untuk secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat di dalam suatu proyek tersebut, termasuk tim proyek juga. Outputnya adalah menutup kontrak baik kepada stakeholder atau tim proyek, serah terima proyek, dokumentasi, dan servis. Berikut contoh dokumen atau formulir masing-masing sebuah proyek. Ini saya akan manajemen. Nah, ini contohnya ya. Ruang lingkupnya adalah laporan harian, quality control, data quality control. Tujuannya adalah memberikan informasi yang terkait dengan laporan harian, quality control, jadwal proyeknya. Dengan nama proyek, pembangunan sistem informasi laporan harian quality control. Dengan manajer proyek itu Alisa Florencia, bidangnya teknologi informasi. Ini estimasi ya, dibuat oleh setujui. Ini ada struktur organisasinya, ada manajer, analisis sistem, desainer, programmer, tester, administrator, dokumentator. Setelah itu ada peran dan tanggung jawab masing-masing orang. Ini peran dan tanggung jawab manajer proyeknya, serta ini analisis sistem itu apa aja tanggung jawabnya, desainer apa aja, programmer, tester, dokumentator, administrator, manajemen komunikasi. Nah, manajemen komunikasi itu ada rapat, diskusi, dan presentasi.
Ada jenis pertemuannya, agenda, waktu, penanggung jawab, statusnya, masukan dan keluaran. Seperti ini contohnya. Ada laporannya. Manajemen perubahan dalam ini. Ajar. Mesin proyek tadi sudah dilihat ya. Nah, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.